Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arta Paroma Manalu dengan NIM 1121-10832 dari kelas MA 21C4, mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Elsya Fatmawati SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melaporkan SPT tahunan secara online. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu klik di web DJP Online. Kemudian kita pilih DJP Online. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung close aja ya. Untuk di bagian ini kita isi NPWP, bisa NIK juga, tapi saya akan isi dengan NPWP, kemudian kata sandi dan kode keamanan. Kalau untuk kode keamanan nggak boleh salah ya. Kemudian kita klik login. Nah, tampilannya akan seperti ini karena kita mau bikin SPT. Kita klik buat SPT. Kemudian akan ada formulir SPT. Nah, ini pertanyaan ini kita isi sesuai dengan keadaan kita yang sekarang. Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tidak. Seorang suami istri menjalankan kewajiban pajak tidak. Kemudian penghasilan bruto kurang dari 60 juta enggak, tidak. Nah, kemudian saya pilih yang dengan bentuk formulir ya. Nah, kemudian klik SPT 1770S dengan formulir. Di bagian ini saya pilih tahun pajak 2022 karena saya sudah lapor pajak di tahun 2023. Ini normal, kemudian klik selanjutnya. Di bagian info ini kita klik iya. Kemudian klik OK. Nah, lampiran kedua ini di bagian A penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Di sini saya akan klik tambah. Ya, teman-teman tambah. Nah, di sumber atau jenis penghasilannya saya pilih yang nomor 14. Untuk DPP penghasilan bruto dan PPh terutang saya isi manual berdasarkan kertas bukti pemotongan pajak yang diberikan oleh perusahaan saya. Perusahaan tempat saya bekerja yaitu 9. PPh terutangnya 1.500.000. Kita klik simpan. Nah, udah terisi. Kita lanjut ke daftar harga. Di bagian daftar harga ini juga saya klik tambah. Nah, karena daftar harga wajib diisi, saya biasanya isi menggunakan kas atau setara kas di bagian giro. Nih. Nama hartanya saya bikin gaji bulanan. Untuk tahun perolehannya saya ambil 2021 karena kan ini lapor pajak 2002.
Harga perolehannya saya bikin sesuai UMR yang ada di perusahaan tempat saya bekerja. Ini saya pilih tahun 2002 aja deh. Keterangannya saya bikin sesuai UMR. Kemudian klik simpan. Nah, akan muncul kayak gini nih teman-teman. Kemudian saya lanjut ke daftar utang. Di bagian ini saya skip ya. Di bagian ini juga saya skip karena saya tidak ada tanggungan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, akan ada muncul lampiran baru lagi. Di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak pernah. Ini saya skip ya teman-teman. Saya lanjut ke B. Kemudian ini juga saya skip. Nah, ini kita isi. Klik tambah. Jenis pajak kita isi tentunya pasal 21. Untuk NPWP pemotong pajak bisa kita menggunakan nama NPWP perusahaan yang memotong pajak, atau bisa juga pokoknya sesuai bukti pemotong pajak yang ada di kertas yang diberikan oleh perusahaan kita ya teman-teman. Nah, nama pemotong atau pemungut pajak kalau kita sudah isi ini biasanya akan otomatis ada di sini. Nah, seperti ini. Terus nomor buktinya kita lihat dari ini kertasnya 11 12 23. Untuk tanggalnya saya buat di tanggal 31 Desember 2022. Jumlah PPh dipotong atau dipungut juga kita lihat dari kertas yang dibagiin. Kemudian klik simpan. Nah, setelah ini kita klik selanjutnya. Nah, di sini identitas tidak kawin, saya belum kawin. Kemudian lanjut ke A. Di sini akan otomatis terisi ya teman-teman. Udah akan terisi. Kemudian lanjut ke B. Di bagian B penghasil kena pajak tidak kawin. Ini akan terisi otomatis ya teman-teman kalau kita udah isi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian lanjut, ini juga sudah terisi. Kemudian lanjut ke D.
kemudian skip lagi, lanjut ke E. Nihil ya teman-teman nih, ini harus nihil. Kemudian lanjut ke F. Ini juga di skip aja, langsung ke pernyataan. Nah, setelah kita sudah isi semua, kita klik setuju. Klik selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita klik ini di sini. Nah, kalau kita sudah klik ini, nanti akan ada seperti verifikasi yang masuk ke email kita. Nah, kita masukkan di sini, dimasukkan kode verifikasinya, dimasukkan di sini. Nah, setelah kita masukkan kodenya, kita kirim SPT. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita dapat email, kita juga bisa melihat apakah laporan kita sudah berhasil. Kita bisa lihat di bagian aksi yang lihat BP. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini status SPT-nya nihil, nominalnya 0. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.